Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini adalah penjelasan virtual dari materi yang sudah Bapak upload di aplikasi e-learning SMKN 1 Rejang Lebong. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi vektor. Silakan siswa pelajari dan amati video pembelajaran ini dengan serius ya. Karena di akhir video ini akan ada tagihan tugas untuk kalian. Silakan upload foto hasil pekerjaan kalian pada tautan atau link Google Form yang akan Bapak kirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Semangat dan selamat belajar. Baiklah, dalam video materi 2 vektor ini kita akan membahas yang namanya vektor posisi ya. Vektor posisi ini akan menjelaskan posisi suatu titik ya, misalkan titik A ini terhadap titik pangkal koordinat ya. Titik pangkal koordinat kartesius ini berarti di sini titik O koordinatnya 0,0. Dia akan bagaimana bentuk atau arah vektornya terhadap titik A ini di dalam diagram koordinat kartesius ini. Nah, selanjutnya titik A ini ya, kalau kita lihat dia di sumbu X-nya 4 langkah, kemudian di sumbu Y-nya ke atas 7 langkah. Nah, kita hubungkan vektornya akan menjadi seperti itu posisinya. Nah, jadi koordinat titik A ini akan didapat 4, X-nya, Y-nya 7 gitu ya. 4 langkah ke arah sumbu X positif, kemudian ke arah sumbu Y positif 7. Itu koordinat titik A nya. Nah, gambar vektornya akan seperti itu. Nah, selanjutnya penulisan vektor posisi A nya gitu ya. Penulisan vektor posisi A adalah OA vektor gitu ya, dari titik pangkal O, berarti OA vektor OA gitu ya, OA sama dengan 47 gitu ya, 47 atau A vektor 47 karena koordinatnya 4,7. Nah, sekarang misalkan ada titik B. Nah, titik B itu posisinya di sana, dia 7 langkah negatif ya di sumbu Y, kemudian di sumbu X maksudnya, kemudian 3 langkah di posisi sumbu Y positif. Jadi koordinat titik B itu sendiri adalah min 7,3. Itu kalau kita hubungkan vektor posisinya akan seperti itu. Nah, penulisannya OB vektor berarti min 7 N3. Sekarang kita akan menentukan vektor jika titik koordinat pangkal dan ujungnya diketahui. Misalkan itu ada vektor AB, A-nya pangkalnya di A dan ujungnya di B. Jadi untuk umumnya vektornya itu sama dengan vektor posisi ujung dikurang vektor posisi pangkal, karena di sana AB berarti ujungnya di B. Koordinatnya itu 8-2 gitu ya, 85 dikurang 23 gitu ya. Jadi 8 dikurang 2 kemudian 5 dikurang 3, hasilnya sama dengan 6,62. Selanjutnya misalkan diketahui itu koordinat titik P min 2,5 dan Q nya 7,3. Tentukan vektor PQ. Jadi vektor PQ itu ingat tadi vektor posisi ujung ya dikurang vektor posisi pangkal. Nah, itu sama dengan
Vektor posisi ujungnya yang mana? Yang Q ya. Q itu koordinatnya 7, 7 min 3 dan min 2 5 yang P nya. Jadi 7 dikurang dalam kurung min 2, ingat dalam kurung dulu, kemudian min 3 dikurang 5, dapat 7. Negatif kali negatif itu positif, jadi 7 tambah 2 gitu ya, min 3 kurang 5 itu min 8. 7 ditambah 2 hasilnya 9 min 8. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan vektor posisi yang ada koordinatnya ya, yang berhubungan dengan koordinat. Contoh satu ini diketahui koordinat A 8,3, kemudian vektor AB itu 37 gitu ya. Nah, kita disuruh menentukan koordinat titik B-nya gitu ya. Vektor posisinya diketahui, koordinat A diketahui, kita disuruh mencari titik B. Penyelesaiannya sekarang kita lihat di sana ada vektor AB. Vektor AB tadi berarti vektor ujung, posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Jadi AB vektor posisi ujungnya apa? Yaitu B vektor gitu ya, dikurang A vektor. Nah, kita masukkan nilai yang sudah ada. Vektor posisi AB sudah ada nilainya 37 sama dengan B vektornya itu yang ditanya. Jadi tuliskan saja B vektor, kemudian dikurang A vektor itu 8 min 3 gitu ya. Nah, setelah ini agar kita dapat B vektor, kita pindahkan ruas yang min 8 min 3 itu kita pindahkan, otomatis tandanya akan berubah jadi positif. Jadi plus 8 min 3 sama dengan B vektor. Ini kalau kita rubah posisinya akan sama saja, jadi B vektor 37 ditambah 8 min 3 gitu ya. Kemudian B vektor sama dengan 3 ditambah 8, 7 dikurang 3. Nah, B vektor sama dengan 11, 4. Nah, itu untuk contoh soal pertama. Jadi koordinat titik B nya berapa? Tampilkan dalam bentuk koordinat, yaitu 11,4. Nah, selanjutnya ada contoh 2 ya. Di contoh 2 ini diketahui vektor PQ gitu ya. Vektor PQ 2 min 1 5. Nah, yang ini bentuknya di ruang R3 ya, gitu, ada X, Y, Z, ada 3 nilai vektornya. Kemudian titik Q koordinatnya 5, 2, 3. Kita disuruh mencari koordinat titik P ya, koordinat titik P. Ingat tadi berarti itu Q nya itu koordinatnya ada 3, X, Y, Z atau IJK gitu istilahnya, bisa juga. Sekarang kita selesaikan. Kita di sana punya P vektor PQ, ingat berarti ujungnya Q dikurang pangkalnya P. Vektor PQ nya sudah ada, kita masukkan nilainya. Vektor Q juga sudah ada. Nah, dalam bentuk koordinat kita rubah dalam bentuk vektor 5, 2, 3 dikurang min P. Sekarang kita akan cari P nya itu. Nah, karena dia posisinya min P, jadi agar posisinya itu positif, kita pindahkan P nya, yang PQ nya kita tukar posisinya.
Jadi min P itu kita pindah ke ruas kiri jadi positif P. Nah, yang vektor Q-nya tetap ya. Ingat tandanya berubah dari negatif ke positif. Vektor P itu vektor Q tetap 5, 2, 3. Itu PQ-nya pindah ruas jadi negatif. Nah, 2 min 1, 5. Jadi vektor P sama dengan 5 dikurang 2, 2 negatif kali negatif plus 1. Kemudian 3 dikurang 5. Nah, hasilnya vektor P sama dengan 3 min 2. Jadi kalau kita buat dalam bentuk koordinat 3,3, min 2 gitu ya. X, Y, Z. Atau kalau dalam bentuk kombinasi huruf 3i kemudian 3j min 2k gitu. Jadi itu untuk contoh yang kedua. Nah, contoh soal yang ketiga, diketahui koordinat titik A 5,2, B min 5,1 dan D 7,2. Jika, nah di sini ada syaratnya nih, vektor AB sama dengan vektor CD, berapa sih koordinat titik C yang ditanya gitu ya. Koordinat titik C-nya yang ditanya. Nah, untuk menyelesaikan ini gitu, kita gunakan syaratnya ini. Di sana sudah ada syaratnya. Jadi penyelesaiannya kita tulis syaratnya AB vektor sama dengan CD vektor gitu. AB vektor itu apa saja? Berarti B kurang A gitu ya. Kalau CD berarti D kurang A. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Mulai dari B vektor min 5, 1 dikurang A vektor 5, 2 gitu ya. Sama dengan B nya 7 min 2 gitu ya. Nah, vektor C yang ditanya gitu ya. Yang ditanya. Jadi biarkan saja tertulis C vektor. Nah, kemudian ini langsung kita kurangkan. Kemudian 7 min 2 kita tulis saja tetap gitu ya. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Min 10 min 1 gitu ya. 7 min 2 min C. Ingat, agar posisi kita dapat positif, kita pindahkan ruasnya. Yang satunya kita tukar ruasnya. Ingat, tandanya berubah kita pindah ruas jadi C positif. Kemudian 7 min 2 dikurang ya. Ini pindah ruas jadi negatif, dikurang min 10 min 1. Jadi C vektornya didapat 7 ditambah 10, ingat negatif kali negatif positif, min 2 ditambah 1. Jadi C vektornya didapat 17 min 1. Kalau dalam bentuk koordinat berarti C 17, min 1. Selanjutnya contoh 4. Contoh 4. Diketahui koordinat titik P min 1, 3, 2. Nah, ini berarti di R3 ya, di ruang 3 dimensi 2, 3, 5 vektornya. Itu koordinat titik Q ya. Jika, nah jika ini ada syaratnya lagi nih. Jika vektor P sama dengan vektor posisi QR. Tentukan vektor posisi R ya. Kita disuruh mencari vektor posisi R. Kita tulis syaratnya ya. Kita tulis syaratnya dulu. Tinggal kita pindahkan syaratnya vektor P, vektor QR. Vektor P QR itu berarti vektor R dikurang vektor Q. Vektor P-nya ada langsung ditulis min 1, 3, 2. Kemudian vektornya R-nya yang ditanya, jadi kemudian vektor Q sudah ada nilainya 2, 3, 5. Nah, kita tinggal pindahkan posisi saja gitu. Posisi yang 2, 3, 5 itu pindahkan ruasnya ke kiri. Ingat, tandanya akan berubah positif. Itu vektor P-nya ditulis, ini dipindahkan jadi positif. Kemudian dapatlah vektor R. Kita jumlahkan atau kita pindahkan posisinya sama saja ya, sama saja. R vektor berarti min 1 tambah 2, 3 tambah 3
2 tambah 5. Jadi R vektornya sama dengan 1, 6, dan 7 ya. Jadi kalau dalam untuk R 1, 6, 7, kalau dalam bentuk koordinat 1,6,7. Nah, itu dia beberapa contoh soal yang berhubungan dengan vektor posisi. Oke siswa sekalian, sekarang silakan kerjakan soal latihan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak tulis. Dan ingat untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar agar Bapak dapat merekap siapa saja yang sudah mengamati dan mempelajari video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.